Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Febriana dari kelas Biologi D jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang dengan NIM 186200094. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu kan kalau pada umumnya jenis kelamin makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga yang berjenis kelamin ganda atau hermaprodit, dan ada juga yang hanya memiliki satu jenis kelamin karena dia partenogenesis. Tapi pernah nggak sih teman-teman semua penasaran kira-kira apa ya yang menyebabkan makhluk hidup itu dapat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Oke, langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah determinasi seks. Determinasi seks ini adalah penentuan jenis kelamin yang ditentukan oleh kromosom seks atau bisa dikenal sebagai genosom. Nah, faktor yang mempengaruhi determinasi seks itu ada dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik adalah faktor utama yang mempengaruhi determinasi seks. Faktor genetik ini dibawa oleh materi genetik yang berada di dalam kromosom. Sedangkan faktor lingkungan itu merupakan kondisi lingkungan makhluk hidup tersebut yang dapat mengubah kondisi fisiologisnya. Jadi dapat berupa faktor eksternal sel maupun faktor internal sel. Di sini contoh faktor lingkungan adalah suhu. Kita mengambil contoh pada aligator. Pada aligator ini tidak ditentukan oleh kromosom, melainkan ditentukan oleh suhu jenis kelaminnya. Jadi jika aligator betina meletakkan telurnya pada suhu 34-36 derajat Celcius, kebanyakan akan menghasilkan aligator jantan. Sedangkan apabila telur disimpan pada suhu 26-30 derajat Celcius, kebanyakan akan menghasilkan fenotip betina. Lalu kita lanjut ke tipe-tipe jenis kelamin. Di sini ada 5 tipe, yaitu XY, XO, ZW, ZO, dan haploid diploid. Pada tipe XY ini dapat ditemukan pada mamalia dan Drosophila melanogaster. Manusia merupakan mamalia. Di sini kita umpamakan ini ovum dan ini sperma. Ovum memiliki satu tipe kromosom, yaitu dia tipenya tipe X. Sedangkan pada sperma dia mempunyai dua tipe. Ada yang tipenya X, ada yang tipe tipe Y. Jika ovum dibuahi oleh sperma yang bertipe Y, maka akan menghasilkan XY dan akan menghasilkan fenotip jantan. Sedangkan apabila ovum yang X itu dibuahi oleh sperma yang juga X, akan menghasilkan XX, yaitu betina. Jadi yang jantan XY dan betina XX. Jumlah kromosom pada manusia itu ada 46. Yang 44 itu kromosom tubuh atau autosom dan sepasangnya lagi genosom. Sedangkan pada Drosophila melanogaster itu ada 8 kromosom. Yang 6 kromosom tubuh, yang 2 kromosom kelamin. Bedanya kalau kromosom X itu bentuknya tegak, sedangkan kromosom Y itu melengkung di bagian ujungnya. Tipe kedua adalah tipe XO. Tipe XO ini dapat ditemukan pada serangga ordo Orthoptera. Pada jenis kelamin jantan, dia hanya memiliki satu buah kromosom X aja, jadinya adalah XO. Sedangkan pada betina dia mempunyai sepasang kromosom X, jadinya XX. Yang ketiga adalah tipe ZW. Tipe ZW ini dapat ditemukan pada burung, ikan, dan kupu-kupu. Jika jantan, dia akan memiliki kromosom ZZ dan betina ZW. Yang keempat adalah tipe ZO. Ini dapat ditemukan pada unggas, contohnya ayam dan itik. Pada betina dia memiliki tipe ZO dan pada jantan memiliki tipe ZZ. Dan yang terakhir adalah tipe haploid diploid. Jadi tipe haploid diploid ini ditemukan pada ordo Hymenoptera. Pada ordo Hymenoptera contohnya lebah, semut. Jadi pada tipe ini tidak ditentukan oleh kromosom seks karena dia tidak mempunyai kromosom seks, melainkan ditentukan oleh sifat poliploid
sifat ploidi pada serangga tersebut. Kita ambil contoh di sini adalah lebah. Pada lebah betina, ratu lebah yang menghasilkan ovum kan sifatnya N. N ini haploid. Jika dia dibuahi oleh spermatozoid yang sifatnya haploid juga, dia akan menghasilkan keturunan yang sifatnya diploid, yaitu berjenis kelamin betina. Jika ovum yang haploid ini tidak dibuahi, maka dia akan berkembang sendiri, dia parthenogenesis, dan akan menghasilkan keturunan yang sifatnya haploid juga, jadi berjenis kelamin jantan. Nah, ini biasanya ratu lebahnya itu, yang jantan itu lebah pekerja. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sequeling kromosom. Sequeling kromosom atau biasa dikenal sebagai tautan seks ini merupakan gen-gen yang tertaut pada kromosom seks yang tidak dapat memisah secara bebas ketika pembelahan meiosis. Tautan seks ini dibagi menjadi dua, jadi ada yang tertaut pada kromosom X dan ada juga yang tertaut pada kromosom Y. Pertama kali ditemukan tautan seks ini oleh Thomas Hunt Morgan. Jadi Thomas Hunt Morgan ini melakukan percobaan pada lalat buah atau Drosophila melanogaster dengan individu betina yang memiliki fenotip warna mata merah. Ini normal ya, dan dikendalikan oleh gen dominan M besar. Dan individu jantan ini memiliki fenotip mutan, dia memiliki gen resesif M. Jadi di sini kita coba XM besar dan XM besar dikawinkan dengan XM kecil Y, memiliki menghasilkan gamet XM besar dan XM besar, sedangkan yang jantan dia menghasilkan gamet XM kecil Y. Jadi nanti disilangkan XM besar ketemu XM kecil, XM besar ketemu Y. Ini betinanya XM besar XM kecil dan jantannya XM besar Y. Jadi keturunan pertama dia menghasilkan 100% individu yang memiliki fenotip warna mata merah. Lalu F1 ini dikawinkan sesamanya. Jadi yang betina dikawinkan dengan yang jantan. Yang betina kan XM besar XM kecil dikawinkan dengan jantan XM besar Y. Gametnya yang betina XM besar sama XM kecil, sedangkan yang jantan XM besar Y. Kita kawinkan lagi. Kita kawinkan dulu XM besar lalu XM besar XM kecil, XM besar Y dan XM kecil Y. Berarti di sini ada 1, 2, 3 warna mata merah. Ini menghasilkan fenotip warna mata merah dibanding mata putih, yaitu 3 dibanding 1. Pautan seks juga terjadi pada manusia, karena pada manusia itu ditentukan oleh genosom. Genosom manusia kan ada 2 tipenya, XX dan XY. Kan ada yang ditentukan oleh kromosom X, ada yang ditentukan oleh kromosom Y. Jadi pada manusia ini tautan seks ada yang hanya ada pada laki-laki, ada yang hanya ada pada perempuan, seperti itu. Contohnya yang terpaut pada kromosom X itu adalah penyakit hemofili. Penyakit hemofili ini adalah kondisi di mana darah tidak mampu menghasilkan antihemofili globulin, sehingga dia tidak dapat membentuk komponen pembekuan darah yang namanya tromboplastin. Jadi darah seseorang yang terluka itu sukar membeku. Pada penyakit hemofili, jika dia memiliki genotip XH besar,
ini wanita ya. Ini wanita normal. Jika dia XH besar, XH kecil, dia karier. Jadi dia membawa sifat hemofili yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Dan yang terakhir XH kecil ini letal. Jadi dia sifatnya letal sehingga tidak ada wanita yang memiliki genotip XH kecil. Sedangkan pada pria dia dapat memiliki genotip XH besar Y ini pada pria normal, dan pada pria yang memiliki penyakit hemofili dia memiliki genotip XH kecil Y. Dan yang kedua adalah penyakit yang terpaut oleh kromosom Y. Itu adalah contohnya hipertrikosis. Ini juga ada pada pria, yaitu tumbuhnya rambut yang tidak normal pada anggota tubuh seperti wajah dan pada daun telinga seperti itu. Yang terpaut kromosom Y ini punya kata lain, yaitu dia sifatnya Hollandric. Jadi ini pada manusia normal ya, XX dan XY ini. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang determinasi seks dan sex-linked kromosom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.